Latifa's research focuses on the dynamics between children and older adults, exploring the emotional burdens and impacts on the younger generation. Throughout her career, she has demonstrated a commitment to advancing our understanding on these important issues, publishing over 20 articles on a wide range of topics in psychology. In addition, she is actively involved in 5 research projects from 2018 to 2025, further contributing to the field. We are fortunate to have her insight and expertise with us today. Ladies and gentlemen, please welcome Latifa Hanum. Halo, selamat malam. Alhamdulillah dijawab. Kalau melihat slide ini, mungkin kalau saya perhatikan wajahnya wajah anak muda semua ya. Nggak ada yang usianya 50 tahun ke atas saya asumsikan. Kalaupun ada mungkin awet mudanya. Kalau melihat slide ini, judul slide saya, mungkin teman-teman terutama yang tinggal bersama dengan orang tuanya di domisilinya masing-masing akan bertanya, iya juga ya, orang tua saya happy nggak ya tinggal sama saya? Boleh dilanjut? Data dari Statistik Indonesia atau BPS menunjukkan bahwa sekitar 12% dari populasi Indonesia adalah lansia. Dan dari 12% itu sebenarnya angkanya sudah meningkat sekitar 4% dari 2013, dari 10 tahun yang lalu. Dan 70% lansia di Indonesia kemudian tinggal dalam rumah tangga yang kita sebut intergenerational co-residence. Apa itu? Pengaturan tempat tinggal di mana lansia tinggal bersama anak dan bisa juga tinggal bersama cucunya dalam satu rumah yang sama. Mungkin teman-teman wondering, kalau gitu siapa yang jadi kepala keluarganya? Si lansia. Sayangnya masih lansianya yang usianya sudah 60 tahun ke atas. Boleh dilanjut? Nah, kalau dilihat dari pie chart ini kelihatan lebih jelas berapa persen sih yang tinggal dalam rumah tangga multigenerasi. Hanya sekitar 30% dari lansia di Indonesia yang tinggalnya sendiri atau bahkan tinggal di institusi. Dalam hal ini panti werda. Nah, seringkali kita berasumsi bahwa kalau lansia itu tinggal sama anaknya, yang paling diuntungkan adalah lansianya. Kenapa? Karena lansianya dapat bala bantuan banyak. Tapi dalam social exchange theory disebutkan bahwa lansia dan anak yang tinggal bersama-sama dalam satu rumah sebenarnya saling support, saling sharing dukungan dan bantuan yang bisa diberikan. Contoh paling mudah adalah mungkin orang tua akan terbantu karena dalam kesehariannya dia bisa lebih mudah dapat asistensi dari anaknya. Tapi anak-anak juga dapat bantuan dari orang tuanya dalam bentuk apapun. Mulai dari pengasuhan anak kalau dia sudah punya anak kecil di rumah, kemudian urusan rumah tangga, atau bahkan ada yang dapat support finansial juga. Boleh dilanjut? Saya melakukan penelitian tentang intergenerational co-residence di Indonesia. Tapi dalam studi satu saya melakukan systematic review yang didasarkan pada penelitian-penelitian yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Dan ini adalah hasilnya. Faktor-faktor yang kemudian menyebabkan orang tua kita mau tinggal bersama anaknya di satu rumah yang sama. Pada prinsipnya, orang tua tidak mau menjadi beban buat anaknya. Sesusah apapun hidup orang tua kita, dalam arti secara finansial, secara kesehatan, sesusah apapun hidup mereka, prinsipnya adalah mereka tidak mau jadi beban. Maka ketika mereka melihat bahwa mereka punya kondisi ekonomi yang unstable, kemungkinan mereka tidak mau menerima anaknya di rumah ataupun pindah ke rumah anaknya tersebut. Kalau mereka tahu bahwa kondisi kesehatannya sudah menurun dan mungkin akan merepotkan anaknya, dalam arti setiap hari saya harus dibantuin, setiap hari saya harus asisteni oleh anak saya, kemungkinan besar dia juga nggak mau tinggal sama-sama dengan anaknya. Karena orang tua kita sadar betul bahwa anak itu punya tugas perkembangannya sendiri, perlu bangun keluarga, perlu bangun karir.
Tapi mereka punya harapan untuk tinggal bersama sebetulnya. Cuma dengan melihat apa yang perlu mereka lakukan dan perlu anaknya lakukan, maka pertimbangan orang tua kita menjadi lebih complicated. Orang tua jelas lebih senang untuk tinggal sama anak yang belum menikah daripada anak yang sudah menikah. Teman-teman yang sudah menikah pasti tahu, membuat akur orang tua kita dengan menantu itu satu PR yang besar. Dan begitu juga orang tua kita. Salah satu partisipan saya bahkan di studi kedua bilang, daripada saya membuat anak saya kejepit di antara saya dan menantu saya, lebih baik gak usah tinggal sama-sama. Orang tua yang punya level of education yang tinggi juga demikian. Lebih memilih untuk hidup mandiri sejauh yang mereka bisa. Dan anak-anak, jumlah anak juga akan mempengaruhi. Dalam arti, mungkin teman-teman pikir kalau orang tua ini punya anak tunggal, kemungkinan besar dia akan tinggal sama anak tunggalnya. Ternyata enggak. Siapa di sini yang anak tunggal? Ada di sini kan? Orang tuanya nggak dibawa toh? Ya, kebanyakan anak tunggal dengan pendidikan yang tinggi akhirnya meninggalkan rumah dan orang tuanya akan tinggal sendiri. Boleh dilanjut? Nah, kalau perspektif of adult children atau anak dewasa, pada prinsipnya mereka sadar betul bahwa mereka punya tanggung jawab terhadap orang tuanya, yaitu merawat mereka, apalagi kalau orang tuanya sudah lansia. Cuma masalahnya, uang tuh susah. Dan itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi secara global. Sehingga yang mereka kejar sekarang adalah bagaimana punya kehidupan yang stabil, punya rumah tangga yang baik, sebelum kemudian mengundang orang tuanya untuk tinggal bersama. Karena anak-anak ini berpikir, kalau kita tinggal sama-sama, maka saya mau fully support orang tua saya. Maka kondisi ekonomi menjadi sangat penting. Marital status, kalau dia sudah punya keluarga, dia sudah punya anak, apalagi dia akan memastikan kondisi keluarganya memang bisa menerima orang tuanya di rumah. Balik lagi, anak-anak dengan tingkat pendidikan yang tinggi biasanya sadarnya sih masih sadar, tapi terbentur dengan pengembangan karirnya, dengan studinya, sehingga akhirnya tinggalnya jauhan juga. Dan anak-anak biasanya ada cheatingnya. Saya punya saudara kan, saya punya kakak, saya punya adik, saya bisa share tanggung jawab ini. Mungkin kakak saya ngerawat, saya transfer uang, dan itu praktek yang sangat lumrah dilakukan secara global. Boleh lanjut? Nah, di studi kedua saya bikin vignette study dengan in-depth interview pada 20 lansia dan 30 anak dewasa, dan akhirnya saya menemukan perspektif mereka masing-masing. Boleh dilanjut? Supaya lebih jelas, kita lihat ada gambarnya. Ini adalah persepsi dari orang tua ketika saya bicara mau nggak tinggal sama anaknya nanti ketika Bapak Ibu sudah lebih tua daripada usia sekarang. Usia partisipan saya pada saat itu sudah 60 tahun minimal. Range-nya antara 60 sampai 78, sorry. Dan ini adalah hasilnya. Gak jauh beda dari systematic review yang saya temukan, tapi ada satu hal, faktor baru, yaitu parents' willingness to support their children. Ternyata orang tua kita sangat mempertimbangkan saya tuh seberapa jauh bisa mensupport anak saya ketika kita tinggal sama-sama. Kalau mereka melihat bahwa saya nggak bisa support mereka menjadi lebih beban untuk menerima anaknya di rumah ataupun mereka yang pindah ke rumah anaknya. Faktor seperti kinship system, sistem kekerabatan, ekspektasi orang tua bahwa anaknya akan merawat mereka juga dipengaruhi oleh beberapa hal ini. Tapi mungkin yang saya mau highlight adalah orang tua akan memperhatikan kualitas hubungan dia dengan anak. Kalau dia nggak nyaman sama anaknya, nggak semua orang tua bisa ngobrolkannya sama anaknya, dia akan memilih untuk tinggal sendiri. Gitu. Boleh dilanjut? Dan ini adalah perspektif dari anak dewasa. Juga tidak jauh berbeda dari apa yang kita bahas di slide-slide sebelumnya, tapi mungkin yang mau saya highlight dalam hal ini adalah ternyata anak-anak ini, kita semua juga mempertimbangkan untuk
mempertimbangkan kemampuan orang tua kita beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Tadi ada beberapa anak tunggal yang mungkin pengen ngajak orang tuanya ke sini, dan mungkin salah satu yang jadi pertimbangan adalah kalau dibawa ke sini nih orang tua saya bisa adaptasi dengan baik nggak ya? Bisa menyesuaikan diri nggak? Karena orang tua kita udah punya habit sendiri, kebiasaannya, pola-pola perilakunya, teman-temannya sendiri. Sehingga ketika mereka dipindahkan ke lingkungan yang baru, kemampuan adaptasi ini menjadi salah satu yang menjadi perhatian untuk anak dewasa. Oke, berikutnya. Ya, lewat riset ini sebetulnya yang saya pengen perlihatkan adalah dinamika relasi antar generasi yang terjadi di Indonesia. Kenapa? Karena kalau teman-teman mungkin aware, Menteri Sosial kita sebelum beliau mengundurkan diri punya wejangan kalau bisa orang tua itu dirawat oleh anaknya. Tapi sebagai psikolog klinis saya sadar betul bahwa relasi orang tua dan anak nggak pernah mulus. Kebetulan alhamdulillah saya baik-baik aja, tapi saya punya banyak sekali bukti dan fakta bahwa relasi orang tua dengan anak semakin tua orang tuanya semakin complicated, semakin banyak tantangannya, semakin menguras energi baik dari orang tua maupun anak dewasanya. Jadi melalui penelitian ini yang saya inginkan adalah kita bisa menunjukkan dinamika relasi antar generasi yang sesungguhnya. Sebagai praktisi, mudah-mudahan dinamika ini, pemahaman ini bisa menjadi satu batu fondasi untuk para praktisi psikologi maupun bidang-bidang lain yang terkait dengan pengaturan tempat tinggal ini untuk membuat satu intervensi, membuat living arrangement lansia menjadi lebih adaptif. Tapi untuk pemerintah, mudah-mudahan kalau membaca penelitian saya, mudah-mudahan berhenti untuk memberikan wejangan orang tua dan anak tinggal bersama. Karena seperti kata anak zaman sekarang, hubungan yang dipaksakan gak akan jalan. Begitu juga hubungan dengan orang tua. Terima kasih. Thank you, Hanum, for your enlightening insight on the relationship between